Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, untuk kapal kehidupan kita yang sedang mengarungi lautan kehidupan, membutuhkan suatu tempat perhentian, membutuhkan suatu tempat untuk berlabuh. Dan ketika kita ingin berlabuh, kita tidak ingin berlabuh sembarangan. Terkadang kita hanya ingin berlabuh yang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan jiwa kita, di mana kita bisa merasakan suatu kelegaan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui suatu pelabuhan itu baik dan benar bagi kita? Kalau kita melihat firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pernyataan dari Tuhan Yesus, marilah, ini merupakan suatu undangan kepada setiap kapal kita untuk segera merapat, untuk segera berlabuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan ini yang seringkali dicari oleh setiap kapal yang ingin berlabuh. Kelegaan ini yang kita sering cari, di mana kita ingin supaya jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita mengalami yang namanya kelegaan. Banyak orang tidak mau berlabuh. Banyak orang tidak mau menghampiri pelabuhan yang benar dan baik itu. Padahal firman Tuhan jelas katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak ada orang yang mau untuk segera berlabuh di pelabuhan tersebut. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini bisa terjadi dikarenakan mereka tidak terbiasa dengan sukacita yang Tuhan berikan. Mereka tidak terbiasa dengan kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan melalui pelabuhan yang benar dan baik itu. Karena dari setiap kita sudah merasa bahwa hidup ini yang kita nikmati dari hari demi hari, ini yang kita rasakan dan ini membuat diri kita nyaman, membuat diri kita tentram, membuat kita damai sejahtera dengan yang ada di dunia ini. Karena kita sudah terlalu sering menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Akhirnya hidup kita sudah tercandu dan terbius oleh kenikmatan daripada dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, boleh kita berjujur, dari kita masih kecil sampai kita dewasa, bahkan sampai kita mau mati sekalipun, kita lebih suka tercandu dan terbius dengan kenikmatan dunia ini. Kita tidak suka diberikan apapun yang mematikan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dan ini bertolak belakang. Ketika kita mau berlabuh di pelabuhan yang benar dan baik, otomatis kita akan menikmati kelegaan-kelegaan dengan caranya Tuhan. Kita akan menikmati kelegaan-kelegaan versinya kerajaan Tuhan. Dan ini bertolak belakang dengan daging kita, dengan cita rasa hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada seorang anak muda, dia hidup dalam keadaan normal, dia biasa saja, tiba-tiba dia terpengaruh oleh lingkungannya, di mana dia bergaul dengan teman-temannya yang suka mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi hal-hal terlarang, ataupun melakukan sesuatu hal yang membuat dia akhirnya ketagihan. Dan anak muda ini akhirnya tercandu dan terbius. Kita bisa melihat kehidupan anak muda ini ketika dia sudah mulai mengenal yang namanya narkoba. Tidak tanggung-tanggung, dia rela membohongi orang tuanya. Dia rela mencuri uang orang tuanya. Padahal dia tahu bahwa orang tuanya tidak punya uang sama sekali. Orang tuanya bekerja dengan keras untuk memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan hidupnya. Tapi dia sudah tercandu dan terbius. Efek dari candu dan bius tersebut membuat dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran. Dia rela mengambil uang, dia rela mencuri, bahkan dia rela merampok dan membunuh. Hanya demi dia memenuhi keinginannya, karena dia sudah tercandu dan terbius yang namanya kenikmatan-kenikmatan narkoba tersebut. Efek daripada candu dan narkoba tersebut membuat dia akhirnya lupa diri, lupa akan yang baik dan yang benar. Makanya dia lebih suka hal-hal yang memenuhi keinginan dagingnya. Saudara, dalam kehidupan kita lebih suka tercandu dan kenikmatan dunia ini. Segala fasilitas yang ada di dunia ini kita selalu nikmati sejak kita lahir. Kenikmatan semua ini selalu menyenangkan daging kita, menyenangkan hati kita dan menyenangkan perasaan kita. Pertanyaannya,
segala sesuatu yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan daging kita, apakah menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu memuaskan hati Bapa? Saudara, bukan kita tidak boleh menikmati semua yang ada di sekitar kita, tetapi kembali motivasi hidup kita, apakah hanya untuk diri kita sendiri atau kepada Bapa? Kalau kita sudah melihat suatu pelabuhan yang baik dan benar, segeralah merapat. Firman Tuhan jelas katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus mengundang saudara, siapapun juga, yang saat ini memiliki masalah, memiliki beban berat, untuk datang kepadanya. Dan Dia akan memberikan kelegaan dengan caranya Tuhan. Selama ini kita berpikir, kita merasakan apapun, bahwa kelegaan yang ditawarkan di sini, bahwa kita akan bebas dari masalah, kita akan bebas dari segala himpitan, kita akan bebas dari intimidasi. Tetapi bukan itu, saudara. Kelegaan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah bagaimana kita dapat mematikan segala keinginan duniawi kita. Mematikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di mana semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu biasanya selalu berfokus kepada diri kita sendiri. Kita mencari penghargaan, kita mencari kehormatan, kita ingin ditinggikan, kita ingin dipuaskan dengan semua kenikmatan dunia ini. Kalau kita mau menerima kelegaan dari Tuhan, jelas Tuhan berorientasi semua bagaimana kehidupan kita kepada kehidupan yang akan datang. Dengan kondisi dunia saat ini, ketika kita terbius dan tercandu oleh kenikmatan dunia, kita hanya bisa menikmati semua kenikmatan yang ada di dunia ini saja, saudara. Ketika kita memasuki dunia kekekalan, ketika kita mau memasuki kehidupan kekal setelah kita mengalami kematian, yang dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru, kita tidak bisa menikmati semua kenikmatan dunia ini. Ketika kita memasuki ke langit yang baru dan bumi yang baru, kita akan menerima bagaimana kelegaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Semua itu tersedia di langit yang baru dan bumi yang baru. Kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita harus segera merapatkan kapal kita. Kita harus segera melabuhkan hati kita dan jiwa kita ke pelabuhan yang benar dan baik itu. Terlalu banyak pelabuhan yang menawarkan kepada kita untuk supaya kita bisa menikmatinya. Ada dua pelabuhan, pelabuhan yang benar dan baik, pelabuhan yang menurut dunia ini, yang menyenangkan daging kita. Ketika kita ingin berlabuh di pelabuhan dunia ini, yang memenuhi segala kenikmatan dunia ini, kita akan masuk ke sana, kita akan tenggelam di sana, dan kita hanya akan menikmati segala fasilitas yang ada di dunia ini, yang tidak pernah bisa kita nikmati di kekekalan, saudara. Ketika kita mau melabuhkan kapal kita ke pelabuhan yang benar dan baik, ketika kita melabuhkan di pelabuhan sana, di mana Tuhan Yesus di sana sebagai pelabuhannya, kita masuk di sana, kita bisa mencapai kepada Bapa di surga. Ketika kita masuk ke pelabuhan itu, melalui akses pelabuhan itulah kita bisa menikmati segala fasilitas, segala kenikmatan, segala kelegaan yang Tuhan janjikan di langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika kita masuk pelabuhan yang benar itu dan melalui pelabuhan itu saja satu-satunya, kita bisa mencapai kepada Bapa di surga. Jadi kita bisa memilih mau pelabuhan yang menurut dunia ini atau pelabuhan yang benar dan baik. Kalau kita mau pelabuhan di dunia ini, maka kita akan tenggelam di segala kenikmatan dunia ini dan kita tidak bisa menikmatinya pada kekekalan. Tapi kalau kita mau mengambil dan melabuhkan kapal kita, merapatkan kepada pelabuhan yang benar dan baik, otomatis kita bisa mencapai kepada Bapa di surga dan menikmati segala sesuatu dalam kerajaan surga. Pilihan di tangan kita, saudara. Mari kita memilih pelabuhan menurut dunia ini atau pelabuhan yang benar dan baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.